Hai channel, welcome to my guys. Berawal dari pertama masuk sekolah SMA di Sumatera Utara. Pertama masuk sekolah, pasti kalian tahu ada orientasi siswa. Seperti perkenalan orang baru masuk sekolah gitu loh guys. Sebagian orang bilangnya MOS, yang dipimpin oleh kakak-kakak kelasnya. Waktu itu Arif dikumpulkan di lapangan sekolah bersama teman-temannya. Di antara ribuan orang, aku melihat laki-laki kulit putih, pucat, dan berbadan tinggi. Saat jam istirahat tiba, aku mencoba mencari laki-laki yang kulihat tadi. Setiap kelas yang kudatangi, tapi orang itu nggak ada. Nggak mau ambil pusing, aku pun melanjutkan aktivitasku seperti biasa. Tibalah di saat aku naik kelas 2, di sekolah kami mengadakan pelajaran tambahan kelas komputer. Pas di pertengahan pelajaran, aku meminta izin ke toilet. Waktu itu sore hari, cuaca mendung, pokoknya gelap sekali lah suasana hari itu. Setelah buang air kecil, aku buru-buru ke kelas sambil berlari kecil. Aku mendengar ada suara tangisan beserta teriakan. Tapi di sini itu teriakannya dari suara laki-laki ya guys, bukan perempuan. Tapi aku nggak memperdulikan suara itu, karena aku lebih memilih cepat-cepat ke kelas takut pelajaran yang aku ikuti terlewat. Setelah jam pelajaran selesai, aku seperti biasa menunggu jemputan ayahku. Tapi jam menunjukkan sudah pukul 7 malam. Ayahku nggak datang juga. Tinggallah aku sendiri di sekolah itu. Lagi-lagi aku mendengar seorang anak laki-laki menangis menjerit seperti yang kudengar tadi pas aku pulang dari toilet. Karena penasaran khawatir ada kawan aku yang terkunci dalam kelas, aku memberanikan diri untuk ngecek satu persatu. Aku yakin sekali suara tadi itu berasal dari kelas yang paling pojok. Akhirnya setelah berapa lama aku berjalan, aku sampailah di kelas itu. Karena ruangan itu gelap, gak nampak apa-apa, dari pintu kelas itu aku bilang, "Siapa di dalam? Ada yang terkunci?" Karena aku bertanya seperti itu, tiba-tiba suara itu berhenti. Karena masih penasaran, aku ngintip lewat jendela. Pas aku lihat ke dalam, tiba-tiba ada tangan putih pucat yang memukul jendela kelas itu. Aku refleks memundurkan badanku. Seketika itu juga, aku mendengar pintu toilet kayak menutup keras gitu. Tiba-tiba, aku dengar juga suara air mengalir, tapi tidak dari toilet, tapi dari bawah kakiku. Aku berpikir aku pipis celana, tapi enggak. Ternyata ada darah yang mengalir dari bawah pintu itu. Langsunglah aku berlari sekencangnya ke gerbang sekolah karena saking takutnya. Jadi, dari pojok kelas itu menuju gerbang sekolah, aku harus melewati pohon yang besar sekali. Waktu aku on the way menuju ke depan, aku melihat dari ujung mataku ada sosok pucat mengerikan sedang tergantung di pohon besar tadi. Rambutnya lurus ke bawah dan lidahnya panjang menjulur ke bawah sambil tertawa. Tapi sekali lagi guys, suaranya itu laki-laki bukan perempuan. Saat aku melihat itu, aku cepat-cepat berlari. Gak sengaja aku terjatuh dan terlungkup. Di saat itulah aku tiba-tiba terbangun. Dan ternyata aku lagi mimpi tertidur di gerbang sekolah itu waktu aku menunggu ayahku tadi. Aku terbangun karena ternyata ayahku sudah membangunkanku dari tadi, tapi aku nggak bangun-bangun juga. Sampai ayahku mau mengangkat aku ke dalam mobil, disitulah aku terbangun. Singkat cerita, pulanglah kami ke rumah. Keesokan harinya, aku sampailah ke sekolah. Aku melihat teman-temanku bercerita ngumpul-ngumpul gitu guys di dalam kelas. Jadi aku ikutan juga lah ngumpul. Salah satu teman aku sebut aja Roni bercerita. Pas aku semalam ke toilet waktu jam pelajaran tambahan komputer itu, waktu balik menuju kelas, aku mendengar ada suara laki-laki yang menangis gitu dari kelas yang paling ujung sana. Jadi penasaran lah aku ceklah ke sana, tapi nggak ada apa-apa. Langsung merinding aku. Jimmy bilang, "Salah dengar nggak kamu?" Roni jawab, "Enggak loh, aku yakin kali suara yang aku dengar itu suara dari hantu yang tak kasat mata." Dalam hati aku masih berpikir pakai logika. Aku rasa itu suara angin kali, karena posisi kelas itu di paling pojok, dan di sekitar kelas itu hanya ada pohon serta rerumputan yang tinggi-tinggi. Nggak ada rumah warga di sampingnya.
Nggak lama setelah Roni cerita, datanglah kakak kelas kami 3 orang. Di situ mereka meminta Roni menceritakan lagi pengalamannya tadi. Anehnya, entah dari mana kakak-kakak kelas itu tahu Roni mengalami hal buruk semalam. Aku juga sempat heran kenapa kakak kelas kami itu bersikap seperti itu, sampai-sampai cerita Roni dicatat. Setelah itu, hari-hari berjalan seperti biasa. Di tahun yang sama, di bulan Desember, pas hari libur gitu, aku mengalami kejadian aneh lagi. Aku kan bergabung dalam OSIS sekolahku. Suatu hari di grup chat OSIS sekolahku, ketua OSIS bilang, buku susunan acara pensi tinggal di ruangan guru sekolah. Jadi dia meminta tolong untuk siapa aja yang bisa mengambil buku itu. Karena kebetulan teman-teman yang lain sedang sibuk, jadi aku memutuskan untuk menawarkan diri aja. Di hari yang sama, sekitar jam 6 sore, Arif sampailah ke sekolah. Karena guru yang memegang kunci ruangan guru itu belum sampai juga, aku duduk di depan ruangan guru. Sambil melihat-lihat sekitar, apalagi karena hari libur, jadi di sekolah itu sepi banget, senyap lagi. Aku nggak sengaja melihat ke arah toilet. Di saat itu, aku melihat ada wajah yang sedang mengintip dari dinding toilet itu. Wajahnya pucat banget. Pas aku memperhatikan jelas wajah itu, tiba-tiba dia hilang seakan-akan dia sedang bersembunyi dari pandangan aku. Tiba-tiba aku mendengar suara-suara bisikan yang besar dan ramai sekali. Seperti orang banyak yang sedang mengobrol di suatu ruangan gitu guys. Suara itu berasal dari ruang guru yang ada di belakang aku. Aku penasaran melihat ke dalam. Yang aku lihat di pojokan salah satu kursi duduk guru bergerak maju mundur. Pada saat itu aku berpikir kakak kelas dan teman-teman aku pasti lagi ngerjain aku nih. Jadi aku pergilah ke toilet tepat di samping ruang guru itu. Pas aku masuk ternyata nggak ada siapa-siapa. Di depan toilet itu ada keran untuk sekedar mencuci tangan. Jadi aku melihat keran itu mengalir air seperti ada yang memainkannya. Karena keran itu membuka tutup dengan sendirinya. Nggak mungkin dong angin bisa memutar keran air itu. Aku melihat keran itu jelas-jelas bergerak sendiri. Karena aku mulai takut, aku mundur pelan-pelan. Tapi tiba-tiba di belakangku, aku rasa ada sosok yang berteriak keras sambil bilang, "Kenapa kau nggak membantu aku?" Dan kata-kata itu terus-terusan berkali-kali diucapkan. Aku berdoa semampuku, tiba-tiba ada 2 tangan yang menutup mataku dari belakang. Sampai akhirnya aku terbangun lagi. Ternyata aku tidur lagi dengan posisi duduk di depan ruang guru tadi. Di saat aku bangun, ternyata guruku juga sudah datang membuka pintu ruang guru. Nah, setelah beberapa hari setelah kejadian itu, aku mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada kakak kelasku tentang sosok yang aku lihat di mimpiku itu. Nah, kita masuk ke cerita kakak kelasnya. Jadi, sekolah ini dulu memiliki nama sekolah yang berbeda. Di tahun 2004 lah baru nama sekolah ini diganti jadi nama sekolah yang sekarang ini. Tapi kami nggak tahu kenapa nama sekolah ini diganti. Kami cari di website manapun tetap nggak ada. Dari situlah kami penasaran kenapa nama sekolah ini diganti. Karena aku penasaran juga, jadi aku mau ikutan juga cari tahu apa yang terjadi di sekolah ini. Jadi bisa dibilang aku bergabunglah sama mereka bertiga ini. Jadi pernah suatu hari dari mereka bertiga ini 2 orang gak masuk sekolah. Gak tahu kenapalah alasannya. Jadi waktu aku ngumpul sama kakak kelas aku yang satu ini, dia bilang sebenarnya mereka udah tahu kenapa nama sekolah ini diganti. Karena penasaran, aku paksalah dia cerita. Jadi gini, pas di tahun 2003 ada seorang siswa yang dihilangkan nyawanya di sekolah ini. Yang jadi pelaku penghilangan nyawa siswa itu adalah ayah dari salah satu seorang siswa yang sekolah di sekolah itu. Karena si ayah ini percaya si siswa ini adalah pacar dari siswi itu. Atau kita sebut aja nama siswa itu Benny. Dan nama siswi ini Sarah. Nama ayahnya Pak Indra. Jadi karena nggak terima anaknya hamil, karena masih muda dan masih sekolah, jadi bapaknya si Sarah ini cari taulah siapa nama pacarnya. Diam-diam, kemudian datanglah bapaknya ke sekolah. Dia membawa pisau cari Benny. Pas waktu itu jam belajar berlangsung.
Masuklah Pak Indra dan langsung membacok Benny di bagian wajah dan lehernya di kelas dan disaksikan satu kelas itu. Waktu itu nggak ada yang berani nahan Pak Indra karena dia bawa pisau. Jadi setelah kasus itulah pemerintah setempat menutup sekolah ini. Bapaknya langsung masuk penjara. Kisah ini menjadi urban legend turun-temurun setiap tahunnya. Setelah sekolah ini ditutup, sekolah ini dibeli oleh sebuah yayasan baru lagi. Terus dilakukanlah sedikit renovasi dan dibuka di tahun 2004. Makanya itulah diganti namanya. Dan memang dulu pada tahun itu hanya ada 3 orang Cina di kelas itu. Jarang sekali ada orang Cina di sekolah itu, 1 cowok dan 2 cewek. Karena itulah Benny seringkali dibully karena dia minoritas di sekolah itu. Dia sering diejek sipit, pelit, bencong karena memang dia mempunyai kulit putih. Sampai-sampai dia sering dipukul teman-temannya tanpa sebab. Aku di situ diam aja sambil mendengar benar-benar cerita kakak kelasku ini. Nah, sampai di situ aja cerita yang dia tahu. Singkat cerita, hari pun berlalu. Sampai aku diajak sama 3 orang kakak kelasku ini ke sebuah toko dan bertemu seorang kakek-kakek. Kakek ini adalah ayah dari Benny. Sebut aja namanya Pak Salim. Tujuan kami ke sana memang mencari tahu lebih banyak lagi informasi dari kakek ini. Jadi dulu waktu kecil Benny memang sering main keluar rumah. Tapi memang dari dulu Benny ini sering dibully, bahkan pernah sampai patah tangannya karena dikeroyok. Jadi bapaknya ini juga lah yang membiayai semua obat yang mahal itu supaya anaknya bisa sembuh lagi. Karena orang yang mematahkan tangan anaknya gak mau bertanggung jawab. Dan pernah beberapa kali Benny sering dirampok dan orang-orang di sekeliling Benny gak ada yang mau membantu. Pernah juga Benny jadi korban tabrak lari sampai kepalanya bocor. Waktu itu mereka mencoba melapor ke pihak polisi, tapi sayang gak ada tindakan lanjut polisi lagi. Jadi memang Pak Salim ini sering mengeluarkan uangnya hanya untuk pengobatan Benny saja, sampai mereka kekurangan uang. Sampailah waktu Benny sudah beranjak remaja, Benny memulai pacaran. Tapi ayah dan ibunya nggak tahu siapa pacarnya karena Benny nggak pernah mau cerita. Kenapa Benny nggak mau cerita? Karena orang tua Benny melarang dia untuk pacaran di sekolah. Nah, waktu Pak Indra, bapak dari cewek itu datang ke sekolah, Pak Salim panik, langsung datang ke sekolah dikabari oleh pihak sekolah. Sesampainya di sekolah, Pak Salim hanya bisa melihat Benny sudah berumuran darah di kursi. Datanglah guru yang sedang mengajar waktu itu mengatakan, "Pak, maaf, kami sudah berusaha menahan si pelaku." Pak Salim pun langsung bertanya ke salah satu teman Benny yang cewek, Chinese juga. Dan waktu itu teman Chinese-nya bilang, kalau guru itu cuma meneriakin dari jauh aja sambil berteriak, "Berhenti, berhenti." Sama sekali mereka tidak ada yang mencoba menahan si pelaku. Sumpah waktu aku pertama kali membaca cerita ini kayaknya mengesalkan. Oke, lanjut. Gak lama dari situ datanglah polisi dan langsung menangkap Pak Indra. Mirisnya, Pak Indra hanya dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun. Setelah kejadian itu, karena gak bisa menerima kenyataan, ibu Benny pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan sampai sekarang, Pak Salim hanya bisa pasrah dan sedih sekali pastinya. Pak Salim sambil menangis sempat berkata, "Apakah kami ini tidak berhak untuk hidup tenang? Apakah harus ada korban jiwa dulu agar bisa ditindaklanjutin? Apakah tidak ada keadilan bagi kami?" Setelah kejadian itu, Pak Salim dan keluarganya masih mau bertanggung jawab dengan bayi yang dikandung dari Sarah. Tapi orang tua Sarah tidak setuju. Orang tua Sarah mengatakan, "Kami akan memberikan anak ini setelah dia lahir, jika anak ini memang cucu kalian." Pak Salim dan keluarga sempat kebingungan, dan akhirnya keluarga Sarah mengatakan Sarah ini sudah mengaku kemarin kalau ternyata yang menghamili si Sarah bukanlah Benny, melainkan kawannya yang lain.
Dan betul aja, sampai anak yang dikandung Sarah itu lahir, mereka tes DNA. Ternyata benar, Benny bukanlah ayah dari anak itu. Dari situ Pak Salim merasa down, karena mereka harus kehilangan nyawa anak tunggalnya hanya karena kesalahpahaman. Dan kesimpulan dari gangguan yang ada di sekolah itu adalah mungkin sosok menyerupai Benny. Oke guys, sedikit mereview cerita ini. Sebenarnya cerita ini dikutip dari kisah nyata, tapi dituangkan atau ditulis di Twitter. Jadi aku mengambil cerita itu dan membacanya semalam. Kayaknya aku merasa cerita ini bisalah aku ceritakan lagi gitu. Awalnya kayak penasaran gitu, lama-lama jadi kesel juga ya kan. Ya udah, segitu dulu cerita dari aku. See you next video ya guys. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video ya. Bye-bye.